Perjalanan kali ini adalah menunjuk buat kalian yang cuma punya waktu 3 hari 2 malam tapi pengen motoran di Bromo. Ternyata kalau kalian pakai PO yang satu ini, itu kalian bisa banget nih buat masukin motor kalian ke dalam bisnya. Jadi kalau kalian udah sampai di Malang, motornya bisa langsung kalian bawa. Hari ini gue pengen ngajak kalian sedikit ngukur jalan dari Jakarta menuju ke Malang. Tapi kali ini gue tidak sendiri karena... Oh jauh ya, ngukur jalannya sampai ke Malang ya? Betul. Jauh sekali. Kita akan remedial ke Malang lagi, tapi kali ini gue nggak sendiri karena gue bareng sama panggil Arif dan juga ada satu orang spesial yang katanya baru pertama kali naik bis. Betul. Akap. Gue juga pertama kali sih. Iya benar. Kita lihat gimana reaksinya beliau ketika naik bis Akap. Nah sekarang itu jam 5-an kayaknya tadi ya. Kalau nggak salah jam 5. Jam 5 lewat 8. Bis kita itu nanti ada di jam 6 sore. Penasaran kita pengen naik bis apa, terus kita kemana. Ini kita udah ada di Terminal Pondok Pinang. Kita lihat sedikit ya kondisinya gimana Terminal Pondok Pinang jam 5 sore hari Selasa tanggal 20 Januari, sorry. Kita lihat ada bis apa aja di jam 5 sore ini di Terminal Pondok Pinang. Oke? Jadi kurang lebih di Pondok Pinang sekarang jam 5 kayak gini. Ini ada Mahardika. Jujur gue belum hafal ya rutenya kemana. Di sana ada 2 Garuda Mas, ada Garuda Mas. Kondisinya begini, hujan. Ternyata hari Selasa 20 Januari kali ini lumayan rame ya. Masih lumayan rame yang naik. Ini jam 5. Gue pikir tadinya hari Selasa tuh hari biasa nggak akan seramai ini, dan ternyata lumayan rame loh hari ini. Keren. Jujur biasanya cuman lihat di YouTube, lihat di IG, lihat di TikTok. Sekarang ngerasain sendiri hype-nya langsung. Menarik banget. Jadi izin teman-teman bis mania, saya mungkin belum ahli banget, belum pro banget, tapi izin ikut meramaikan ya. Kita sambil tunggu lagi bis yang kita naikin nanti. Gua kasih tahu bisnya apa, dan spesialnya bis ini tuh bakalan ngangkut motor yang bakal kita pakai motoran di daerah yang bakal kita tuju. Jadi PO-nya apa, gimana proses masukin motornya, berapa biayanya dari Jakarta sampai ke sana. Mungkin di judul kalian udah baca lah. Jadi kalau yang penasaran prosesnya gimana, harganya berapa, ikuti terus video kali ini. Jadi beliau yang akan mencoba pertama kali, bener bang? Pertama kali naik Akap ke luar Jakarta. Pertama kali juga ke Pondok Pinang. Oh ya? Hah? Padahal sering lewat. Jadi kita mau kemana sih bang? Namanya Mas Rangga loh. Oh. Tungguin aja Mas Rangga. Jadi kok nggak ngajak yang partner ini bisa? Apa? Partner bis. Iya, lupa diajak ya. Karena Mas kapan-kapan kita barengan. Oke. Mas Arka sibuk naik bus. Kita kan mau motoran soalnya. Nggak, Basarkan ini bang, sibuk ngukur Sumatera. Bener. Kita masih Jawa Timur aja nih. Saya cukup Jawa Timur dulu aja. Jadi Bang Dimas pertama kali nih gua racunin naik bis ke Jawa Timur. Tapi paling mahal nggak sih? Masih ada juragan. Lebih mahal berapa? 100-200. Kalau kelas lu sebenarnya hampir mirip-mirip sama kelasnya juragan lah. Oh. Kita lihat, karena Bang Dimas nanti beda sendiri nih kelasnya nih. Nggak apa-apa, justru kalau gue sama Arif, mah yang biasa-biasa aja. Kita lihat. Itu juga nggak biasa lagi. SE tuh normal sebenarnya untuk kan, rute Jawa Timur. Tapi ada di bawah itu kan? Enggak. Maksudnya yang tegak nggak ada leg rest? Ya itu ada. Iya kan? Iya. Tepat 1 jam setelah kita nunggu di Terminal Pondok Pinang, bis City Trans yang kita naikin untuk tujuan akhir di Malang akhirnya sampai nih. Untuk proses selanjutnya, kita masukin motor ke dalam bagasi PO bis City Trans ini. Nah, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi sebelum kalian masukin motor ke dalam bagasi dari City Trans ini. Yang pertama, kalau motor kalian pakai box, itu kalian harus lepas dulu nih. Bukan cuman boxnya aja, tapi bracketnya juga harus kalian lepas. Terus, untuk bagian spion, ini wajib juga kalian lepas. Ditambah, kalau motor kalian kayak ADV 160 ini,
ini, windshield bagian depan itu juga harus kalian lepas. Tapi kalau misalkan motor kalian itu nggak ada windshieldnya, gua rasa untuk bagian spion itu cukup deh dilepas. Sama catatan nih, kalau misalkan kalian pakai tabung minyak rem yang lumayan tinggi kayak motor yang kita pakai kali ini, itu harus sedikit di-adjust ya supaya bagian atasnya nggak mentok. So far untuk bagasi dari City Trans ini itu muat nih buat Honda ADV 160. Kurang lebih sekitar 5-10 menit proses masukin motor ke dalam bagasi PO City Trans, bis meninggalkan terminal Pondok Pinang kurang lebih sekitar jam 6:06 sore. Jadi ini dia bis yang akan menemani kita untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang. Kalau di tiket sih jam 6-an itu bisnya berangkat dari Pondok Pinang dan ternyata bener on time. Jam 6:06 ini bisnya bergerak ninggalin si terminal Pondok Pinang. Ternyata Honda ADV 160 bisa masuk ke bagasinya City Trans ya. Dan kalau misalkan bagian windshieldnya kalau yang standar sih harus dicopot sih kayaknya. Karena kan kalau yang ini sekbil ya, udah diganti sekbil kan, sekbil, lebih rendah. nah, jadi tinggal turunin lagi udah aman. Sama ini tadi tabung, Iya, tabung minyak rem. Tabung minyak rem soalnya kan terlalu tinggi. Bracketnya itu kayaknya harus agak di-adjust lagi deh. Kita lihat jam 6:06 udah meninggalkan terminal Pondok Pinang dan kelihatannya hari ini lumayan agak sepi nih. Cuman ada Bang Dimas di depan kita sama satu lagi. First time naik akap First time bro. Terus yang gue seneng ya ternyata selama kita udah masuk ke dalam bisnya, kita udah langsung dikasih ini nih selimut sama snack. Nah kayaknya lu deh yang buka snacknya deh, kasih lihat deh. Ini snacknya kita dapat pertama ada ciki satu, terus ada kacangan, terus ada Waffle. biskuit, Wafer ya. terus yang terakhir air mineral. Wis, jadi berapa? 1, 2, 3, 4 ya sama minum ya. Sama minum. Tisu nggak ada. Bukan harusnya dapat tisu deh. Nggak ada. Tisu basah? Nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada berarti sekarang. Oh biasa dapat. Dan ini kondisinya lumayan agak macet nih hari ini nih. Karena Habis hujan. hari kerja. Iya. Ya wis. Kalau penasaran gimana di 2026 ini City Trans dari Jakarta ke Malang, ikutin terus video kali ini karena lumayan agak excited nih gue nih. Tuh, paling gua. Iya, dia pertama kali ke Malang. Akap langsung. Naiknya langsung salah satu yang top tier. Terus ke Bromo lagi. Ke Bromo. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan kali ini karena banyak kalau gue lihat di YouTube City Trans ini salah satu PO yang on time. Oh iya benar. Tadi langsung datang. Iya, jam 6. Makanya kalau kalian mau naik bis usahain setengah jam sampai 1 jam itu udah di terminal buat konfirmasi ke agen kalau misalkan kalian udah datang. Mungkin kita lihat ke tempatnya Bang Dimas ya karena City Trans ini ada 2 kelas. Yang kalau kita naikin ini suite class ini 450.000, yang kalau Bang Dimas itu 750. Kok ini suite class, ini super eksekutif, yang depannya suite class gitu. Kita lihat yang suite classnya Bang Dimas kayak gimana sih, 750 buat City Trans. Oh ya, tambahan sedikit nih buat City Trans, ternyata dia masih ada tempat penyimpanan di bagian atas ini nih. Ini tadi gue taruh buat taruh drone karena di bawah udah nggak cukup, jadi masih bisa naruh di sini nih. Dan lumayan sepi hari ini. Kita lihat ada apa lagi. Di sini ada buat pantry-nya. Kalau misalkan kalian mau bikin pop mie, bikin minuman, apa segala macem nih ada semua di sini, air panas, apa segala macem ada. Terus ini toiletnya di sini. Ini lampunya. Kalau misalkan kalian di sini itu cuman bisa buat buang air kecil aja. Nah, kita lihat kelas yang suite kelasnya. Kelihatannya kosong ya, Bang. Dapat. Enggak, Ding. Dapat, Ding. Sama, dapat bantal. Ya gue cuma gue lega sih. Ya kan lu mintanya yang sendiri kan. Betul. Ini apa? Meja. Tuh. Meja belajar.
Meja makan dong. Ada ininya loh. TV gitu-gitu. Jadi kalau buat di suite class di sini ada 4 nih. Kalau Dimas request di 3. Ya, ginilah suite classnya. 750. Fiturnya ini ada wireless. Terus ada buat naruh lagi di sini. Ini buat charger. Ini buat naruh minum. Lumayan lega sih. Cocok nih yang introvert. Perkenalkan, saya Diko sebagai trip attendant Anda selama perjalanan ini. Perjalanan ini akan berdurasi sekitar 13 jam menyesuaikan kondisi lalu lintas dengan lintasan yang akan kita lewati. City Trans Kerapiak Semarang, Red Bus Lounge Medaeng Surabaya, dan berakhir di Pool City Trans Malang. Di tengah perjalanan kita akan melakukan pemberhentian untuk servis makan di rumah makan Pring Sewu Rest Area 207 Cirebon. Para penumpang yang terhormat juga dapat menikmati fasilitas free kopi, teh, dan pop mie selama perjalanan, serta bantal dan selimut. Namun, diperkenankan untuk dibawa turun. Untuk fitur keselamatan, kendaraan ini dilengkapi dengan palu pemecah kaca di sisi kanan dan sisi kiri jendela. Wall charger di setiap seat hanya diperkenankan untuk mengisi daya baterai ponsel saja, dan dilarang untuk mengisi daya baterai lainnya. Sedang untuk fasilitas toilet hanya dapat digunakan saat bus sedang berjalan. Nah ini kalau super eksekutif, leg rest-nya lega banget sih. Dan yang gue suka ambience-nya, wah mewah sih emang. Ternyata di suite class-nya lumayan penuh. Ada 3 orang, termasuk Bang Dimas. Gimana? Bisa selonjoran? Wah tidur ini dah. Bisa. Jadi setelah setengah jam perjalanan, nih kita masih di Fatmawati. Nih lampunya mulai diredupin. Si lampu cabinnya ini mulai diredupin biar bikin nyaman. Tapi jujur, nih kalau misalkan kalian bisa lihat, ini kaki gua bisa selonjoran cuy. Gua nggak bohong. Seselonjoran itu cuy itu. Lo lihat tuh kakinya Arif. Seselonjoran itu. Emang seenak itu. Jadi kalau kita boleh ngasih tips ya, kalau naik City Trans cari kursi yang nomor 11-12 dekat belakang, karena bisa lumayan mentok ke belakang. Harus jangan terlalu silau, karena belakang kosong ya, catatan ya. Belakang kosong. Jadi ini lumayan bisa. Ini sih enak banget, gila. Enak banget. Dengan tinggi gue 168. Tinggi lu berapa? Ya kurang lebih sama. Ini enak banget cuy. Pantesan banyak yang bilang City Trans itu adalah 3 PO top tire-nya dari Jakarta Malang. Oh iya. Katanya gitu. Gua ngerti sih. Ini 450.000 kelas super eksekutifnya udah cukup banget, bener-bener banget. Jadi kita langsung ditawarin makan. Menu, bukan ditawarin menu makan. Ditawarin menu makan. Tempat makan sekali. Nanti kita makan di Cirebon buat servis makannya. Ya. Dan katanya yang gue lihat menariknya adalah servis makannya, ruangannya bagus. Yang kita lihat tuh. Oh iya. Nanti kita lihat, kita buktiin. Sumpah. Jujur nih buat gue sama Arif sih ini excited banget. Ini insight baru banget. Baliknya kita bakal naik 27 Trans double decker. Nah kalau kalian penasaran gimana cerita kita terjun ke dunia akap, ngukur jalan sih. Kita ngukur jalan. Segmen kita aja tuh. Apa tuh? Ngukur jalan. Ngukur jalan. Gimana guys? Segmen kita ngukur jalan. Kita nikmati perjalanan 13 jam Jakarta Malang.
Setelah CTB 22 jam 21.44 kita sudah sampai di rumah makan Priksewu. Bang, tadi lu udah pilih menu ya makanan? Udah. Lu pilihnya apa tadi? Steak. Wagyu A5 ya. Nah, mumpung di sini, nih gua kasih lihat bisnya. Ini dia City Trans dengan kode bodi CTB 22. Tujuan akhir garasi City Trans. Mumpung di sini sekalian, kayaknya gua mau sedikit puas-puasin nge-vape, ngerokok gitu ya di sini. Karena selama perjalanan emang City Trans ini nggak bisa buat kalian yang rokok. Jadi mumpung di sini sekalian aja. Ada waktu 30 menit. Kita makan. Nah, ini dia. Sudah pada lapar sekali rupanya. Jadi kalau di City Trans kalian akan ditanyain dulu ya tadi, dan ini langsung makan, soal makan. Jadi lu pilih capcay, ada semuanya juga. Kayaknya habis ini bang, beli snack. Oh iya. Sebelah kan apa bang? Oke, selamat makan.